Baik, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa kembali pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas bab 1, yaitu manusia sebagai citra Allah. Dengan tema, Aku Citra Allah yang Unik. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau boleh menyertai kami sampai pada hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar, bimbinglah kami pada pagi hari ini, di mana kami akan membahas tentang manusia sebagai citra Allah yang unik. Semoga Engkau menyertai kami dalam proses belajar pada pagi hari ini. Di Kau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Bapak memulai absen. Baik, semuanya hadir. Terima kasih anak-anak. Kita akan memulai materi kita pada hari ini. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah yang unik, sehingga merasa bangga atas dirinya, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan, sehingga dapat menghargai sesama. Kemudian, kriteria capaian tujuan pembelajaran pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan dirinya sebagai citra Allah yang unik. Yang kedua, peserta didik dapat menerima keunikan dirinya dengan rasa bangga dan mampu memilih keunikan baik apa saja yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mensyukuri keunikan yang ada pada dirinya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mewujudkan penghayatan iman sebagai citra Allah melalui tindakan nyata dengan menghargai keunikan diri dan keunikan orang lain. Nah, pada kegiatan pendahuluan, ini Bapak akan menjelaskan, yaitu setiap manusia diciptakan menurut citra Allah, yaitu Imago Dei. Ini merupakan konsep dasar dalam ajaran Gereja Katolik. Nah, Bapak akan bertanya kepada anak-anak. Nanti tolong dijawab ya. Apa yang dimaksud dengan citra Allah? Silakan dijawab, Alpin. Baik, Alpin sudah menjawab. Atau ada yang mau jawab? Desi, silakan dijawab. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa mengenali citra Allah dalam diri kita sendiri? Silakan, Eko, jawab. Baik, Eko. Atau ada yang lain? Mira, silakan menjawab. Baik. Ya. Tadi pertanyaan Eko dan Mira sudah memberikan jawaban. Ya.
yang dapat kita simpulkan. Nah, baik anak-anak. Kali ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk melihat konsep citra Allah di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Silakan kita buka anak-anak. Baik, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, udah ya. Sekarang apa maknanya itu? Maknanya yaitu manusia memiliki martabat yang tinggi karena diciptakan menurut citra Allah. Ini berarti setiap orang memiliki sifat-sifat yang mencerminkan karakter Allah. Seperti misalnya kita bisa mengasihi sesama, bisa berpikir, serta dapat berbuat baik. Itulah keistimewaan yang ada pada diri kita sebagai manusia, yaitu sebagai citra Allah. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah membaca kitab suci. Sekarang kita akan melihat apa yang ada dalam diri kita, yaitu keunikan yang ada sebagai citra Allah. Sini Bapak punya konsep ada 3. Yang pertama keunikan individu, kemudian keunikan keragaman, dan keunikan toleransi dan penghargaan. Nah, apa itu keunikan individu? Yaitu setiap orang memiliki kombinasi sifat, bakat, dan karakter yang unik, yang merupakan cerminan dari citra Allah dalam diri mereka atau diri kita. Kemudian keunikan keragaman. Allah menciptakan manusia dengan keragaman untuk saling melengkapi dan membangun dunia yang lebih baik. Sekarang keunikan toleransi atau penghargaan. Kita dipanggil untuk menghargai keunikan dan perbedaan. Nah, setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, itulah ketiga keunikan yang ada pada diri kita. Nah, baik, setelah kita melihat keunikan dalam diri kita, nah, sebagai citra Allah, bagaimana kita membangun relasi dengan sesama atau hubungan kita dengan orang lain? Di sini Bapak memiliki ada 3 konsep. Yang pertama, kasih dan pengampunan. Yang kedua, pelayanan. Dan yang ketiga yaitu persatuan. Nah, apa itu kasih dan pengampunan? Kasih dan pengampunan menunjukkan citra Allah melalui tindakan kasih dan pengampunan kepada orang lain. Pelayanan yaitu menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk melayani sesama sebagai wujud penghormatan terhadap citra Allah dalam diri mereka. Sementara itu, apa itu persatuan? Persatuan yaitu membangun persaudaraan dan persatuan dalam keragaman sebagai cerminan dari cinta kasih Allah yang universal. Itulah ketiga citra Allah kita sebagai citra Allah dalam membangun relasi pada sesama. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari atau bagaimana cara kita melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu di rumah,
di sekolah maupun di dalam masyarakat. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, ya, contoh perilaku. Kita menghargai diri kita sendiri serta orang lain. Menghindari sikap merendahkan atau mengkritik orang dengan konstruktif serta mendukung satu dengan yang lain. Hal ini tidak boleh kita lakukan kalau kita terlalu misalnya mengkritik orang terlalu berlebihan. Nah, paham ya anak-anak? Kemudian yang kedua, tindakan nyata. Apa yang kita lakukan? Yaitu menggunakan bakat kita dan keunikan pribadi untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti tadi, itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, atau di dalam masyarakat. Nah, lalu yang ketiga, kita dapat mencari contoh, yaitu cara bagaimana kalian bisa menonjolkan keunikan kalian dalam hal kecil seperti membantu teman atau berkontribusi dalam kegiatan di sekolah. Nah, itu bisa kita lakukan, ya, baik kepada keluarga kita, kepada teman, atau kepada orang lain. Nah, gunakan keunikan itu dengan sebaik-baiknya supaya keunikan yang kita terima itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, tadi Bapak sudah memberikan beberapa contoh. Sekarang kita akan melihat bagaimana di dalam kitab suci ada contoh orang yang bisa membangun atau memberikan keunikannya atau membagikan keunikannya kepada orang lain. Itu misalnya contoh pada kitab Kejadian ayat 37 sampai 50, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Dengan keunikannya di dalam mimpinya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Masih banyak contoh di dalam kitab suci, seperti misalnya ada orang Samaria yang baik hati. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak menuliskan, ya, bagaimana kalian bisa menggunakan keunikan kalian. Kalian bisa menonjolkannya untuk membantu orang, membantu sesama. Silahkan kalian diskusikan dalam kelompok. Nah, kalian tuliskan, nanti diantar Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, sekarang silahkan dikerjakan. Baik ya, sudah diantar. Nanti akan kita bahas bersama. Baik, selanjutnya tadi kalian sudah mengerjakan dalam bentuk kelompok. Sekarang Bapak akan memberikan tugas secara individu. Kalian tuliskan atau menuliskan refleksi kalian pribadi tentang satu hal yang unik dari diri kalian, yang mana kalian bisa mensyukuri bagaimana kalian akan mengembangkannya untuk melayani orang lain. Silahkan dituliskan, kerjakan masing-masing. Ya, dikerjakan ya, Alek, Eko, Marta, dan Dela, silahkan kalian kerjakan dalam kertas lembar. Bapak kasih waktu juga kurang lebih 3 menit, karena ini cuma satu soal. Silahkan dikerjakan. Nah, baik, sekarang kumpulkan kembali. Tugas ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita, Bapak akan memberikan kesimpulan dari tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu setiap orang adalah citra Allah yang unik. Kita dipanggil untuk menghargai, mengembangkan, dan menggunakan keunikan kita untuk kebaikan bersama. Artinya, Bapak berharap kita semua, mari kita saling menghargai, membangun persaudaraan yang kuat dengan kesadaran bahwa kita semua adalah citra Allah yang sangat berharga. Untuk penutup, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian.
yang sudah berkenan mendengarkan penjelasan dari Bapak. Sekarang sebelum kita mengakhiri semuanya, Bapak ingin sekali lagi mengajukan pertanyaan kepada anak-anak. Ada yang belum jelas, silahkan Bapak kasih waktu untuk bertanya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Marta, ada yang ingin bertanya, silahkan. Jelas ya? Nah, Dela, silahkan ditanyakan. Mungkin ada yang belum dipahami, silahkan Bapak berikan untuk bertanya. Baik, terima kasih ya Dela. Sudah jelas. Mari sebelum kita mengakhiri semua rangkaian, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Bapak minta kepada Alex untuk memimpin doa kita. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi.